Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silakan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada penurunan teman-teman ya, 0,19% data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,18 rupiah. Tapi untuk candlestick di 1 tahun ya, di sini masih membentuk batang berwarna hijau ya. Apakah akan terjadi penerusan tren ya seperti yang terjadi di 2021 ya hingga menyentuh di 1 rupiah untuk Shiba Inu ya, semoga saja sih seperti itu ya teman-teman ya, karena untuk koreksinya sudah cukup dalam dan bearish market ini sudah terlalu lama ya teman-teman. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini global crypto market cap naik ya 1,44%, tetapi untuk BTC masih koreksi teman-teman ya, setelah kemarin rally cukup tinggi di 30% ya ketika tahun 2023 ya. Dan oke, kenaikannya sudah cukup tinggi ya, wajar saja jika koreksi teman-teman. Ethereum 4.500.000 dan BNB masih di 4,8 juta rupiah. Untuk BNB ini ada kenaikan 1,43% teman-teman ya dalam hari ini. Dan oke, kita langsung pantau aja ya untuk berita pertama. Jadi untuk BitGo yang berbasis di California menambahkan dukungan dompet dan kustodian untuk Shiba Inu. Digital Asset Trust and Security Company yang berbasis di California, BitGo mendaftarkan Shiba Inu dan baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah menambahkan dukungan untuk Shiba, kemudian Dogecoin pada platformnya. Sesuai pengumuman, pengguna BitGo sekarang akan diizinkan untuk menyimpan, mengirim, dan menerima dua kripto populer Shiba dan Doge di dompet kustodian dan dompet panas, teman-teman. BitGo adalah perusahaan yang berbasis di California yang menawarkan berbagai layanan terkait aset digital termasuk kustodian terregulasi, layanan keuangan, dan infrastruktur ini. Ya, perusahaan melayani investor dan pembangun di ruang aset digital, memberikan solusi yang aman dan sesuai untuk mengelola dan memperdagangkan aset digital ya. Ini memberikan solusi bagi investor, institusional, pertukaran kripto dan bisnis lain untuk menyimpan, mentransfer, dan mengelola aset digital, teman-teman. Shiba Inu mendapatkan banyak daya tarik akhir-akhir ini, berbagai pertukaran mata uang kripto, dan pedagang karena tim di belakang Shiba Inu terus menggoda komunitas ya dengan peluncuran beta solusi Shibarium ya. Dan satu suku sama meluncurkan saluran Telegram resmi untuk solusi layer 2 yang sangat ditunggu-tunggu seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh website ini. Jadi selain itu untuk Outscan Global baru-baru ini menambahkan dukungan ke Shiba Inu melalui Simplex ya, teman-teman ya. Kemudian mengenai global umum ya, atau global umum. Berita umum teman-teman. Di sini untuk Cina mengkritik Amerika Serikat atas batas utang yang membuat tuduhan sabotase. Cina mengkritik Amerika Serikat atas batas utangnya. Kritik tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Janet menentang penanganan China atas masalah utang di negara-negara berkembang. Tanggapan China datang dari kedutaan mereka di Lusaka, Zambia. Dalam tanggapannya, China juga mendukung atau menuduh Amerika Serikat menyabotase upaya negara lain untuk mengurangi utangnya, teman-teman. Jadi kontribusi terbesar yang dapat diberikan Amerika Serikat terhadap masalah utang di luar negeri adalah bertindak berdasarkan kebijakan moneter yang bertanggung jawab dan mengatasi masalah utangnya, kemudian berhenti menyabotase upaya aktif negara berdaulat lain untuk menyelesaikan masalah utang mereka. Pernyataan Masam itu kontras dengan melunaknya permusuhan baru-baru ini antara China, Amerika Serikat. November presiden kedua negara bertemu untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dan apalagi Yellen, mitranya Li Yu, yang mengadakan diskusi yang dianggap sukses dan sehat. Cina kini menjadi kreditur terbesar di dunia bagi negara-negara berkembang, beberapa di antaranya menghadapi masalah utang yang semakin memburuk ya. Maksudnya ini juga setelah menuai kritik atas apa yang dilihat sebagai kurangnya berpartisipasi dalam inisiatif global untuk mengurangi beban utang negara. Yang berkembang dengan Yellen mencatat berulang kali bahwa Beijing telah menjadi penghalang terbesar untuk kemajuan. Jadi Amerika Serikat ini mencapai plafon utang wajib di 31 triliun pada 19 Januari. Sekretaris Yellen mengatakan bahwa dia akan mengambil langkah luar biasa untuk membantu pemerintah setidaknya selama 5 bulan.
Dan tindakan Departemen Keuangan memberinya ruang bernapas sebelum kehabisan uang selama beberapa bulan untuk mencegah devalut pembayaran Amerika Serikat yang akan menjadi bencana finansial ya bagi ekonomi terbesar dunia, teman-teman. Dan para ekonom, para pasar obligasi juga memperkirakan bahwa batas tersebut perlu dicabut di beberapa titik kuartal ketiga. Kemudian Amerika Serikat menghadapi perjuangan batas utang yang paling menantang pada tahun 2011. Peringkat global S&P menjadi cukup khawatir ya untuk menurunkan peringkat negara Amerika Serikat dari AAA. Keputusan tersebut mengecewakan pasar dan pada akhirnya merusak kepercayaan konsumen. Selain itu, langkah tersebut juga menghambat kemampuan ekonomi untuk pulih dari krisis keuangan. Kemudian untuk saham BTC, miner Argo Blockchain, mendaki setelah mendapatkan kembali listing Nasdaq ya teman-teman. Jadi saham penambang BTC Argo Blockchain ARBK teman-teman naik sebanyak 14% pada hari Senin setelah perusahaan memperoleh kepatuhan pencatatan dengan Nasdaq berkat kesepakatan akhir Desember dengan Galaxy Digital untuk menghindari kebangkrutan dan kenaikan harga Bitcoin baru-baru ini. Untuk Argo yang sahamnya juga terdaftar di London Stock Exchange mengatakan telah memenuhi persyaratan untuk terus mencatatkan sahamnya di Nasdaq pada 13 Januari setelah tawaran untuk sahamnya tetap di atas $1 ya selama 10 hari berturut-turut menurut sebuah pernyataan. Pada 16 Desember, Nasdaq memberitahu Argo bahwa sahamnya tidak mematuhi aturan untuk dicatatkan di bursa karena harga penawaran penutupan untuk sahamnya di bawah $1 selama 30 hari berturut-turut. Jadi penambang diberi waktu hingga 12 Juni tahun ini untuk mendapatkan kembali hak istimewa listingnya dengan Nasdaq sebelum berpotensi dihapus dari bursa. Jadi saham penambang telah menjadi penny stock pada paruh kedua tahun lalu ketika harga sahamnya turun hingga $0,38 pada 16 Desember, teman-teman. Setelah musim dingin kripto yang brutal sangat membebaninya, secara khusus Argo nyaris menyatakan kebangkrutan telah terpengaruh oleh kenaikan biaya energi dan penurunan tajam harga Bitcoin, teman-teman. Dan bulan lalu juga penambang tersebut menghindarkan kebangkrutan dengan setuju untuk menjual fasilitas penambangan Helios kepada perusahaan jasa keuangan yang berfokus pada kripto milik Michael Galaxy seharga $65 juta dan pinjaman 35 juta dolar ya. Saham penambang telah meningkat lebih dari 400% sejak terendah 16 Desember menjadi $1,92 pada hari Senin. Dan rekan saham di pertambangan maraton digital Hive Blockchain keduanya naik ya setelah menemukan dirinya dalam situasi yang genting, teman-teman. Dan Argo memperkuat neracanya kemudian menghindari kebangkrutan setelah menemukan dirinya dalam situasi genting ketika kesepakatan pendanaan sebesar $20 juta gagal ya pada bulan Oktober. Dengan lebih sedikit yang didedikasikan untuk pengembangan fasilitas penambangan, ARBK harus memiliki uang tunai untuk membeli penambang tambahan dan meningkatkan tingkat hash lebih cepat ya. Saham penambang telah meningkat lebih dari 400% sejak terendah 16 Desember menjadi $1,92 pada hari Senin dan rekan saham pertambangan maraton digital Mara Hive Blockchain keduanya naik lebih dari 9% sementara harga BTC naik sekitar 6%, teman-teman ya. Oke, jadi untuk pembahasan SIBA sampai di sini dulu dan buat teman semua yang ingin invest ya selalu gunakan dan dingin dan bebas dalam melakukan transaksi ya. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, teman-teman.